Selamat datang di channel Jejak Rasa, channel yang akan menceritakan kisah-kisah penuh haru dan kebahagiaan diabadikan. Kami menghadirkan cerita dewasa yang menyentuh hati, mengisahkan perjalanan hidup, cinta, perjuangan, dan kebahagiaan setelah duka. Di sini, Anda akan menemukan kisah perjuangan, cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang menghangatkan hati. Karena setiap cerita bukan sekedar rangkaian kata, tetapi sebuah perjalanan emosional yang bisa membuat Anda menangis, tersenyum, dan merenungi arti kehidupan. Jangan hanya membaca cerita, rasakan setiap jejaknya. Subscribe untuk mendapatkan kisah terbaru. Like jika kisah ini menyentuh hati Anda. Komentar untuk berbagi pengalaman dan perasaan Anda. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di balik dinding megah sebuah rumah mewah, tersembunyi kisah yang tak pernah terungkap tentang seorang wanita yang memiliki segalanya. Harta, status, dan kehidupan yang diidamkan banyak orang. Namun, ada satu hal yang selama ini tidak pernah benar-benar ia miliki. Cinta yang tulus. Ia adalah Larasati Wibowo, seorang janda kaya, terbiasa hidup dalam kemewahan, tetapi hatinya kosong. Hingga suatu hari, tanpa ia sadari, seseorang yang selama ini hanya dianggap sebagai bayangan di balik kemudi mulai mengisi ruang kosong di hatinya. Seorang pria yang tak pernah ia duga. Pria itu adalah Jaka, seorang pria sederhana yang tidak menawarkan janji-janji manis, tidak membawa kemewahan, tetapi memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, ketulusan. Namun, apakah dunia akan membiarkan mereka bersatu? Ataukah perbedaan di antara mereka akan menjadi tembok yang tak bisa dihancurkan? Ini bukan sekedar kisah cinta biasa, namun ini adalah kisah tentang keberanian melawan batas, tentang memilih hati di atas status, dan tentang menemukan cinta di tempat yang paling tidak terduga. Bersiaplah, karena kisah ini akan mengguncang hatimu. Di sebuah rumah megah yang berdiri kokoh di kawasan elit kota Jakarta, Larasati Wibowo menjalani hidupnya dengan segala kemewahan yang pernah diimpikan banyak orang. Namun, di balik kemegahan rumahnya yang dipenuhi perabotan mahal dan lukisan bernilai jutaan rupiah, ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh harta. Ia adalah seorang janda, kaya, pewaris kekayaan suaminya, Bimo Wibowo, seorang pengusaha sukses yang meninggal 5 tahun lalu akibat serangan jantung. Dan sejak kepergian Bimo, Larasati menjalani hari-harinya dengan rutinitas yang nyaris tak berubah. Bangun pagi, menikmati secangkir kopi di halaman belakang rumahnya yang menghadap taman indah, lalu menghadiri berbagai acara sosial yang tak jarang terasa membosankan. Ia dihormati di kalangan sosialita, tetapi jarang ada yang benar-benar mengenalnya. Di balik senyumnya yang tampak tenang, hatinya sering terasa hampa. Larasati bukan wanita biasa. Ia cerdas, berpendidikan tinggi, dan memiliki kendali penuh atas bisnis yang diwariskan suaminya. Namun, ada luka di hatinya yang sulit disembuhkan. Pernikahannya dengan Bimo tak seindah yang terlihat dari luar. Pria itu penuh pesona di hadapan publik. Tetapi di rumah, ia dingin dan berjarak. Larasati tak pernah benar-benar merasakan dicintai sebagai seorang istri sejak kepergiannya. Ia bukannya berduka karena kehilangan cinta, melainkan karena merasa tak pernah benar-benar memilikinya. Hingga suatu hari, ada seorang pria yang bernama Jaka datang ke dalam hidupnya. Jaka adalah seorang pria sederhana yang berusia awal 30-an. Dengan postur tubuh tegap, wajah tegas, dan sorot mata yang selalu terlihat tenang. Ia berasal dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, merantau ke Jakarta untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Hidupnya penuh perjuangan. Ia tumbuh tanpa ayah, menjadi tulang punggung keluarga sejak remaja, dan terbiasa bekerja keras tanpa mengeluh. Ketika pertama kali dipilih sebagai supir pribadi Larasati, Jaka tidak pernah berpikir terlalu jauh. Baginya, ini hanyalah pekerjaan lain yang harus dijalani dengan profesionalisme dan tanggung jawab. Ia selalu bersikap sopan, berbicara seperlunya, dan menjalankan tugasnya dengan baik. Tapi, seiring waktu, ia mulai memahami majikannya lebih dalam. Di balik sosok perempuan kaya yang selalu tampil anggun dan berkelas, ia melihat seseorang yang kesepian.
Larasati juga awalnya menganggap Jaka sebagai pegawai biasa, seseorang yang tak lebih dari sekedar pengemudi yang mengantarnya ke sana kemari. Namun, perlahan, ia mulai menyadari sesuatu yang berbeda dari pria ini. Jaka tidak seperti kebanyakan pria yang selama ini ia temui. Ia tidak pernah mencoba menjilat atau menarik perhatiannya dengan cara yang biasa dilakukan banyak pria saat berhadapan dengan wanita kaya seperti dirinya. Jaka hanya melakukan tugasnya dengan penuh dedikasi. Ketika Larasati merasa lelah setelah pertemuan bisnis yang panjang, ia tidak bertanya atau memberi komentar yang tidak perlu. Ia hanya membuka pintu mobil dan memastikan perjalanan pulang terasa nyaman. Ketika Larasati pulang dalam keadaan marah karena suatu masalah di perusahaannya, Jaka tidak mencoba menasihati, tetapi diam-diam memperlambat laju mobil, membiarkan suasana menjadi lebih tenang. Hingga suatu malam, Larasati pulang dalam keadaan mabuk setelah menghadiri sebuah acara sosialita. Anggur mahal yang ia teguk membuat kepalanya sedikit berputar saat turun dari mobil. Kakinya goyah, nyaris terjatuh. Namun, sebelum tubuhnya menyentuh tanah, Jaka dengan sigap menangkapnya. Dalam keadaan setengah sadar, Larasati mendongak, menatap pria itu dari jarak yang begitu dekat. Jaka tetap diam, tetapi kehangatan tangannya yang menopang tubuhnya memberikan rasa aman yang begitu asing bagi Larasati untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Ia merasa seseorang benar-benar peduli kepadanya. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diri Larasati. Awalnya, ia mencoba mengabaikan perasaan aneh yang mulai tumbuh di hatinya. Ia meyakinkan dirinya bahwa Jaka hanyalah seorang supir pribadinya, seseorang yang bekerja untuknya dan tidak lebih dari itu. Namun, semakin ia berusaha menyangkal, semakin ia menyadari bahwa kehadiran Jaka membawa ketenangan yang selama ini ia cari. Setiap pagi, ketika ia masuk ke dalam mobil, ia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Cara Jaka selalu membuka pintu untuknya dengan penuh hormat. Bagaimana ia selalu memastikan suhu di dalam mobil sesuai dengan kenyamanannya. Dan bahkan kebiasaannya untuk memeriksa rute perjalanan agar Larasati tidak terjebak macet terlalu lama. Jaka tidak banyak bicara, tetapi tindakannya selalu menunjukkan kepedulian yang nyata. Larasati juga mulai memperhatikan Jaka lebih dalam sebagai seorang manusia. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah ketenangan yang berasal dari pengalaman hidup yang tidak mudah. Larasati sering bertanya-tanya tentang kehidupannya di luar pekerjaan, seperti apa masa kecilnya, apa yang membuatnya menjadi pria yang begitu tenang dan sabar. Namun, ia tidak berani bertanya langsung. Ada batas yang masih ia pertahankan, batas yang seharusnya tidak ia langgar. Namun, meskipun ia mencoba menjaga jarak, perasaan itu tetap tumbuh. Suatu sore, ketika Larasati sedang dalam perjalanan pulang setelah menghadiri rapat bisnis yang melelahkan, ia tanpa sadar menghela napas panjang. "Hari yang berat, Bu?" tanya Jaka pelan, suaranya dalam dan penuh perhatian. Larasati terkejut. Ini pertama kalinya Jaka berbicara lebih dari sekedar kalimat formal. Biasanya, ia hanya berbicara jika ditanya atau jika memang perlu. Larasati menoleh, menatapnya sekilas sebelum akhirnya mengangguk. Sangat melelahkan. Jawabnya singkat. Jaka tidak bertanya lebih jauh, tidak mencoba memberikan komentar yang tidak perlu. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menyalakan musik klasik yang lembut. Larasati terkejut. Ia tidak pernah memberitahu Jaka bahwa musik klasik adalah salah satu cara terbaik baginya untuk menenangkan diri. Sejak saat itu, Larasati mulai menikmati kebersamaan mereka. Ia mulai berbicara lebih banyak, tidak lagi hanya tentang pekerjaannya, tetapi juga tentang hal-hal kecil dalam hidupnya. Jaka selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa pernah menyela atau mencoba menarik perhatian pada dirinya sendiri. Namun, di dalam hatinya, Larasati tetap diliputi kebingungan. Ia sadar bahwa perasaan ini tidak seharusnya ada. Ia adalah seorang wanita kaya, dari keluarga terpandang, sementara Jaka hanyalah seorang supir. Dunia mereka berbeda. Apa kata orang jika mereka mengetahui apa yang ia rasakan? Malam itu, ketika ia kembali dari sebuah acara makan malam bersama teman-teman sosialitanya, pikirannya dipenuhi oleh Jaka. Ia seharusnya menikmati pertemuan itu. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya.
Ia merasa gelisah, seakan ada sesuatu yang kurang. Namun, ketika ia masuk ke dalam mobil dan melihat Jaka duduk di kursi pengemudi dengan ekspresi tenangnya, ia merasakan kelegaan yang sulit dijelaskan. Dalam perjalanan pulang, Larasati akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, "Jaka, kalau aku bukan majikanmu, apa kau akan tetap di sini mengantarku pulang?" Jaka terdiam sesaat. Ia menatap kaca spion, seakan menimbang kata-kata yang tepat sebelum akhirnya menjawab, "Saya tidak tahu, Bu. Tapi saya ingin selalu memastikan Anda baik-baik saja." Jawaban itu menghantam hati Larasati dengan cara yang tak ia duga. Sejak percakapan itu, hati Larasati semakin resah. Jawaban Jaka begitu sederhana, tetapi justru karena kesederhanaannya, ia terasa begitu dalam. Ia tidak tahu bagaimana harus merespon perasaan yang perlahan mengambil alih dirinya. Di satu sisi, ia ingin tetap menjaga jarak, membiarkan segala sesuatu tetap berjalan sebagaimana mestinya. Namun, di sisi lain, ia tak bisa menepis kenyataan bahwa kehadiran Jaka telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Setiap hari, ia berusaha mencari alasan logis untuk mengabaikan perasaannya. Ia meyakinkan dirinya bahwa Jaka hanyalah seorang supir yang menjalankan tugasnya dengan baik. Tak lebih dari itu. Tapi hatinya menolak untuk percaya. Ia mulai menyadari bahwa ada hal-hal kecil yang membuatnya nyaman saat bersama Jaka. Cara pria itu selalu memperhatikannya tanpa terlihat berlebihan. Bagaimana suaranya yang tenang bisa meredakan kegelisahannya, dan bagaimana ia selalu ada di saat Larasati membutuhkannya, bahkan tanpa diminta. Namun, kebingungan Larasati semakin bertambah ketika seorang pria dari kalangan atas, Reza Mahendra, mulai mendekatinya. Reza adalah seorang pengusaha muda yang tampan dan karismatik. Ia memiliki semua hal yang seharusnya bisa membuat Larasati tertarik. Status, kekayaan, dan daya tarik yang diakui banyak orang. Semua orang di sekelilingnya mendorongnya untuk mempertimbangkan pria itu. "Dia cocok untukmu, Laras," kata adiknya, Rina, suatu malam saat mereka sedang makan malam bersama. "Kalian berdua berasal dari dunia yang sama. Lagi pula, sudah waktunya kamu membuka hati lagi." Larasati hanya tersenyum tipis. Ia tahu Rina bermaksud baik, tetapi hatinya justru semakin gelisah. Ia pun bertanya pada dirinya sendiri, jika dulu ia begitu mudah memilih seorang pria berdasarkan status dan kesesuaian sosial, mengapa sekarang ia merasa begitu sulit? Mengapa setiap kali ia bertemu Reza, bayangan Jaka selalu muncul di benaknya? Beberapa hari kemudian, Larasati menerima undangan makan malam dari Reza. Ia memutuskan untuk datang, berpikir bahwa mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk kembali menjalani kehidupan seperti yang diharapkan banyak orang. Namun, sepanjang malam, ia merasa gelisah. Reza berbicara dengan percaya diri, menceritakan rencana bisnisnya, memuji kecantikan Larasati, tetapi semua itu terasa kosong di telinganya. Ia tersenyum dan tertawa di hadapan pria itu. Tetapi di dalam hatinya, ia tidak merasakan apa-apa. Akhirnya, tanpa menunggu acara selesai, Larasati mengirim pesan kepada Jaka untuk menjemputnya lebih awal. Ketika ia masuk ke dalam mobil, suasana di dalam terasa begitu berbeda. Dari ruangan penuh gemerlap tempat ia baru saja berada, di dalam mobil, ada keheningan yang nyaman, ada ketenangan yang tidak bisa ia temukan di tempat lain. Saat mobil melaju di jalanan kota yang mulai lengang, Larasati memandang keluar jendela. Lalu, tanpa bisa menahan dirinya, ia bertanya, "Jaka, menurutmu, bagaimana seseorang tahu bahwa dia telah menemukan sesuatu yang berharga?" Jaka meliriknya sekilas melalui kaca spion, lalu kembali fokus ke jalan. "Mungkin saat dia merasa takut kehilangannya," jawabnya pelan. Larasati terdiam, dadanya berdenyut aneh. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa ia tidak hanya takut kehilangan kehadiran Jaka, ia juga takut kehilangan perasaan yang telah tumbuh tanpa ia sadari. Kebingungan yang selama ini Larasati pendam semakin membebani pikirannya. Ia ingin tetap mempertahankan batasan yang telah ia bangun. Tetapi setiap kali ia mencoba menjauhkan diri dari perasaan itu, hatinya justru semakin mendekat kepada Jaka. Namun, bagaimana mungkin ia bisa mempertahankan sesuatu yang bahkan tidak seharusnya ia rasakan?
Konflik dalam dirinya semakin memuncak ketika suatu sore Jaka datang kepadanya dengan raut wajah yang berbeda dari biasanya. Ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah keputusan yang telah matang. Dengan suara tenang, ia menyerahkan sebuah amplop putih. "Ini surat pengunduran diri saya, Bu," katanya pelan. Larasati terpaku. Dadanya terasa sesak seketika. "Kenapa?" tanyanya, berusaha menahan getaran di suaranya. Jaka menundukkan pandangannya. "Saya rasa sudah saatnya saya pergi," jawabnya singkat. Jawaban itu justru membuat Larasati semakin ingin tahu, apakah ada yang salah? "Apakah aku melakukan sesuatu yang membuatmu tidak nyaman?" Jaka menggeleng pelan. "Tidak, Bu. Ini bukan tentang Anda. Ini tentang saya. Saya tidak ingin membuat hidup Anda semakin sulit." Larasati merasakan kemarahan bercampur dengan kepedihan dalam dirinya. "Kau tidak berhak memutuskan apa yang sulit atau tidak dalam hidupku," katanya dengan suara yang lebih tajam dari yang ia maksudkan. Jaka tetap diam. Wajahnya tidak menunjukkan emosi apapun. Tetapi Larasati tahu ada banyak hal yang ia sembunyikan di balik ketenangannya. Pria itu selalu begitu, menyimpan segala sesuatu di dalam dirinya. Tidak pernah membiarkan orang lain melihat apa yang sebenarnya ia rasakan. Malam itu, Larasati duduk sendirian di balkon rumahnya, menatap langit yang gelap tanpa bintang. Ia mencoba mencari jawaban di dalam pikirannya. Tetapi yang ia temukan hanyalah satu kenyataan yang sulit ia terima. Ia tidak ingin Jaka pergi. Bukan karena ia membutuhkan seorang supir. Bukan karena ia membutuhkan seseorang untuk menemaninya dalam keheningan perjalanan pulangnya. Tetapi karena ia membutuhkan Jaka. Ia membutuhkan kehadirannya, ketenangannya. Cara pria itu membuatnya merasa dihargai tanpa pernah berusaha mengubahnya. Keesokan harinya, tanpa berpikir panjang, Larasati pergi ke rumah Jaka. Ia tidak peduli jika tindakannya dianggap aneh atau tidak pantas. Ia tidak peduli dengan status sosial atau pandangan orang lain. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal, mengetahui kebenaran tentang perasaan Jaka. Ketika pintu rumah sederhana itu terbuka, Larasati melihat Jaka berdiri di hadapannya dengan ekspresi terkejut. Namun, sebelum pria itu sempat mengatakan apapun, Larasati menatapnya dengan penuh keberanian dan berkata, "Aku tidak peduli dengan apa kata orang Jaka. Aku hanya ingin tahu satu hal. Apakah kau mencintaiku?" Jaka terdiam, seperti terjebak di antara keinginan untuk mengatakan yang sebenarnya dan ketakutan akan kenyataan yang akan datang. Tetapi setelah beberapa saat, dengan suara yang lebih dalam dari biasanya, ia akhirnya berkata, "Ya, Bu, saya mencintai Anda." Air mata menggenang di mata Larasati. Ia menatap Jaka dalam diam, membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam hatinya. Lalu, dengan langkah mantap, ia maju selangkah dan berkata, "Kalau begitu, sekarang jangan panggil aku ibu lagi." Jaka menatap Larasati dengan mata yang penuh kebingungan. Tetapi juga ada sesuatu yang lain di sana. Sebuah kelegaan yang selama ini ia tahan sejak awal. Ia tahu bahwa perasaannya kepada Larasati adalah sesuatu yang tidak seharusnya ia miliki. Ia telah mencoba melawan, mencoba menjaga jarak, mencoba pergi. Tetapi tetap saja, hatinya selalu kembali kepadanya. Namun, meskipun ia telah mengakui perasaannya, ada ketakutan yang masih menghantuinya. "Larasati," ucapnya pelan, menyebut nama itu untuk pertama kalinya tanpa belembel kehormatan. "Aku hanya seorang supir. Aku tidak punya apa-apa untuk diberikan padamu." Larasati pun tersenyum. Air matanya masih menggantung di sudut mata. "Jaka, selama ini aku hidup dalam dunia yang penuh kepalsuan. Semua orang di sekelilingku menilainya berdasarkan status, kekayaan, dan apa yang bisa mereka dapatkan dariku. Tapi kau satu-satunya yang melihatku sebagai seorang manusia, bukan sebagai seorang janda kaya yang hanya dikenal karena warisan suaminya." Jaka terdiam. Kata-kata Larasati menggema di hatinya, menghancurkan semua keraguan yang ia pendam selama ini. Ia ingin menolak, ingin tetap berpegang pada logika yang selama ini mengikatnya. Tetapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia memilih untuk mendengar hatinya. Dengan langkah perlahan, Jaka mendekati Larasati, seakan memastikan bahwa ini bukan sekedar mimpi. Ia menatap wajah wanita itu, melihat keberanian yang terpancar dari sorot matanya. Lalu, dengan suara yang nyaris berbisik,
Ia berkata, "Kalau kau yakin dengan ini, maka aku akan tetap di sisimu." Larasati tersenyum, dan dalam senyum itu ada kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah, bahwa akan ada banyak rintangan yang menghadang. Tapi untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan. Ia tidak peduli dengan perbedaan status, dengan pandangan masyarakat, atau dengan segala hambatan yang mungkin muncul. Yang ia pedulikan hanyalah satu hal, bahwa untuk pertama kalinya, ia telah memilih cintanya sendiri. Beberapa bulan kemudian, kabar tentang hubungan mereka mulai tersebar di kalangan sosialita. Ada yang mencibir, ada yang terkejut, tetapi ada pula yang diam-diam mengagumi keberanian Larasati. Namun, tidak ada yang lebih penting selain kebahagiaan yang mereka rasakan bersama. Jaka tidak lagi menjadi sekedar supir dalam hidup Larasati, tetapi menjadi seseorang yang benar-benar berarti. Dan dalam perjalanan hidupnya, Larasati telah belajar satu hal yang paling berharga, bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan status atau harta, tetapi dengan ketulusan dan keberanian untuk memperjuangkannya. Dan ketika seseorang menemukan cinta yang berharga, ia harus cukup berani untuk menggenggamnya, tanpa peduli dengan apa yang dunia katakan. Di suatu sore yang tenang, Larasati duduk di depan rumahnya, menikmati secangkir teh hangat, dan Jaka duduk di sampingnya. Mereka menatap matahari yang perlahan tenggelam di ufuk barat. Mereka tidak banyak bicara, karena terkadang kebahagiaan sejati tidak membutuhkan kata-kata. Cukup dengan kehadiran seseorang yang benar-benar mencintai, dunia sudah terasa lengkap. Cinta sejati tidak mengenal batas. Ia tidak peduli pada status, harta, atau pandangan dunia. Ia hanya tahu satu hal, kemana hati ini ingin berlabuh. Larasati telah memiliki segalanya, tetapi baru kali ini ia benar-benar merasa utuh. Jaka mungkin tidak datang dengan kemewahan, tetapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga: ketulusan, kesetiaan, dan keberanian untuk mencintai tanpa syarat. Dunia mungkin tak selalu menerima cinta yang melawan arus. Namun, di akhir hari, kebahagiaan bukan tentang apa yang orang lain pikirkan, tetapi tentang dengan siapa kita memilih untuk menjalaninya. Karena cinta sejati bukan tentang menemukan seseorang yang sempurna, tetapi tentang menemukan seseorang yang melengkapi kita, bahkan dalam ketidaksempurnaan. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendukung channel ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan keberkahan. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya.